Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan pembahasan Asbabun Nuzul Al-Kahfi dan keutamaan surat Al-Kahfi serta pembacaan ayat 1-10 surat Al-Kahfi. Perkenalkan, nama saya Ayu Kania, NPM 19215116 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang memiliki banyak keistimewaan. Surat ke-18 dalam Al-Quran ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 110 ayat. Al-Kahfi berarti gua. Salah satu keistimewaan Al-Kahfi, di dalamnya terdapat kisah para nabi dan orang soleh, di antaranya kisah 7 pemuda penghuni gua atau Asbabul Kahfi dan seekor anjing yang tinggal selama 309 tahun menurut kalender Hijriyah atau 300 tahun menurut kalender Masehi. Kemudian kisah pemilik kebun, kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam atau dikenal dengan ujian ilmu, dan kisah Raja Zulkarnain dan Ya'juj wa Ma'juj. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan 2 orang untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan berangkatlah Uqbah dan Anadir ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakan kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib, apa pula yang terjadi pada mereka. Tanyakan pula kepadanya, apa itu ruh? Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun, pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu, yaitu surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi, seorang pengembara, dan tentang ruh. Inilah sebab diturunkannya surat Al-Kahfi, yang di dalamnya terdapat hikmah dan pelajaran berharga. Berikut keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat. Yang pertama, diberikan cahaya. 2, sebagai kafarat dosa antara 2 Jumat. 3, aman dari dosa selama 8 hari dan aman dari fitnah. 4, diberikan cahaya antara 2 Jumat. 5, diberikan cahaya di hari kiamat dan diampuni dosa. 6, terpelihara dari fitnah Dajjal. Selanjutnya pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada
ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warrafimi kanu min ayatina ajaba idza awhal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada sadaqallahul adzim. Baik, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.